berjumpa lagi dengan Joshua dari Bali. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 1 Februari 2025. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI dari Kalimantan Barat. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan Ziarah Holy Door Pintu Suci Juni 2025. Pintu suci di Vatikan hanya dibuka pada tahun yubileum, yaitu peristiwa khusus yang terjadi setiap 25 tahun sekali. Kita akan ziarah bersama selama 15 hari bersama Romo Rudi Rakito Jati OMI, Romo Siprianus Tukan SSCC, dan keluarga Yofi Natasha ke Vatikan, Roma, Milan, Swiss, Lourdes, Paris, dan Amsterdam. Kuota terbatas hanya untuk 35 orang peserta saja. Diutamakan bagi yang terlebih dahulu mendaftar. Bisa langsung menghubungi WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana dia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, apa kabar? Ikan bandeng dan lapis legit. Jangan lupa makan capcay. Ada angpau dan pangsit. Saya ucapkan gongsi facai. Tentu saja kepada para sahabat yang merayakannya. Para sahabat Fresh Juice, Injil hari ini mengandung banyak inspirasi yang menarik loh. Salah satu ayat yang menarik itu berbunyi, "Siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Ayat atau bahkan kisah dalam Injil hari ini mengundang kita untuk juga bertanya dan merenungkan dalam hati, bagiku selama ini, sebenarnya siapakah Yesus itu? Dan seberapa aku taat
kepadanya. Pertanyaan ini bisa membantu kita untuk sekaligus melihat juga seperti apakah hubunganku dengan Yesus saat ini. Bila seseorang selama ini cukup dekat dengannya, mungkin tidak kesulitan untuk menjawab pertanyaan itu. Namun pertanyaan itu mungkin tidak mudah dijawab bila aku selama ini sibuk dengan berbagai aktivitas, seakan kegiatan dan pekerjaan datang dan pergi seperti badai karena saking banyaknya. Sehingga aku merasa kesulitan membagi waktu untuk pergi ke gereja, untuk berdoa, untuk pelayanan, untuk membaca kitab suci, dan lain-lain. Meski begitu, tidak ada ruginya setiap orang mencoba menjawab pertanyaan itu sejujur-jujurnya. Nah, siapa Yesus itu? Bagi para murid Yesus yang pada waktu itu berada dalam perahu yang sama dengannya, Yesus adalah seorang guru. Namun ketika kemudian mereka melihat bahwa angin dan danau pun taat kepadanya, maka mereka mulai menyadari bahwa pastinya Yesus itu lebih daripada sekedar seorang guru. Itu sebabnya mereka jadi bertanya dalam hati, siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya. Para sahabat, yakinlah bahwa Yesus itu bukan hanya guru, tetapi dia memang Tuhan, Sang Firman, dalam arti yang lebih luas daripada sekedar seorang yang pandai dan ahli dalam mengajar para muridnya. Para sahabat Fresius, maka dari itu, marilah kita mengatur kembali hidup kita, supaya satu hubungan kita dengan Yesus disegarkan kembali. Kita bisa menempatkan diri lebih tepat. Kita ini bagaimanapun bukan hanya makhluk duniawi, makhluk sosial, tetapi juga insan rohani yang perlu memelihara hidup rohani, yang perlu menjadi taat terhadap ajaran Sang Guru dan Tuhan, yang perlu menjaga dan bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Yang kedua, supaya hidup kita menjadi lebih seimbang, bahkan lebih baik dan membahagiakan daripada sebelumnya. Ada kesibukan dengan urusan duniawi, oke, tetapi juga ada kedekatan relasi dengan Tuhan dan ada keterlibatan dengan urusan Tuhan, dengan pelayanan. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Di Jerman pada tahun 1492, ada dua orang bersahabat. Namanya Albrecht Dürer dan Franz Knickstein. Keduanya bercita-cita menjadi seniman lukis. Tetapi mereka bukanlah anak orang kaya. Maka mereka mencari akal bagaimana caranya supaya dapat kuliah di universitas. Keduanya bersepakat bahwa salah satu dari mereka akan bekerja mencari uang untuk membayar ongkos kuliah temannya sampai selesai. Dan bila teman itu sudah lulus, teman itu yang akan melanjutkannya. Teman itu yang selanjutnya akan ganti bekerja, menjual lukisan-lukisannya untuk membiayai kuliah temannya. Tetapi siapa yang akan pergi kuliah lebih dulu? Maka mereka membuat undian. Hasilnya ternyata Dürer pergi kuliah dan Knickstein yang bekerja. Setelah beberapa tahun kuliah dan lulus, Dürer kembali ke kampung halamannya untuk menepati kesepakatan yang pernah dibuat dengan sahabatnya itu. Hingga pada suatu hari,
Dure menyadari betapa sahabatnya itu telah bekerja keras agar dapat mengumpulkan uang untuk ongkos kuliah Dure. Dure melihat jari-jari sahabatnya yang sebenarnya sangat berbakat dalam melukis telah rusak karena kerja kasar selama ini. Sekalipun demikian, Knigstin tidak pernah menyesalinya. Bahkan dia bergembira dengan keberhasilan sahabatnya. Pada suatu siang, pada waktu istirahat kerja, tanpa sengaja, Dure melihat sahabatnya itu sedang berlutut kusuk berdoa. Maka dengan cepat-cepat, Dure menggambar sketsa kedua telapak tangan sahabatnya yang sedang berdoa itu. Dan jadilah sebuah lukisan yang sekarang ini kita kenal berjudul The Praying Hands, tangan yang sedang berdoa. Para sahabat Fresius, sebagai kata penutup renungan hari ini, sesibuk-sibuknya kita atau bahkan sesulit-sulitnya kehidupan kita, marilah jangan lupa tetap menjaga komunikasi dengan Tuhan. Sampai jumpa. Halo semuanya, ini Joshua Setiawan dari Bali, Indonesia. Ma Angkong, Om Tante, dan kakak-kakak semuanya, kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 1 Februari 2025. Makasih banget ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini yang super mantap hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan bisa menyegarkan dan meneguhkan jiwa kita. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Salam Fresh Juice. Salam Fresh Juice. Satu, dua, tiga. Salam dari Bali, saya Romo Rudi. Saya Yosua. Salam Fresh Juice. Satu, dua, tiga. Oma, opa, om, tante, dan kakak semuanya. Dua, tiga, semangat. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Jumat. Makasih ya buat Romo Rudi. Romo Rudi, Rakita Jati, OMI dari Jakarta.